Bab 1106, berkumpul. Pedang tak terkalahkan. Persetan. Lawan aku jika kamu punya nyali. Pedang tak terkalahkan. Anak bajingan tikus. Aku akan menghantuimu dari luar jika aku mati hari ini. Pedang tak terkalahkan. Itu kamu atau aku. Aku datang untuk mengambil tengkorakmu sebagai pispot pribadiku. Mengetahui mereka ditakdirkan untuk mati. Apa yang bisa mereka lakukan? Membunuh mereka lagi. Bukankah kamu begitu tangguh? Oh, pedang tak terkalahkan. Terbaik di dunia. Tidak ada yang akan meremehkanmu sedikit pun. Tapi karena aku akan mati, aku bisa menyumpahi seluruh garis keturunanmu. Awan hitam turun seperti hujan lebat, menderu dan meneriakkan makian tanpa henti. Seperti pahlawan sejati. Bahasa cabul dan penuh warna membuat pedang tak terkalahkan dan telinga Raja Pedang membuat sosok tinggi ini menatap dengan bodoh. Siapa orang-orang ini? Mereka punya nyali untuk datang mengutuk kita. Bahkan pemimpin keempat negeri menunjukkan rasa hormat kepada kami. Serangga ini pasti memiliki keinginan mati yang muncul dan keluar tanpa alasan atau alasan. Meski bukan bunuh diri, tapi orang mati tetap berjalan. Ancaman sebesar apapun tidak akan berhasil pada orang yang tahu bahwa kematian adalah suatu kepastian. Bang! Baili Yuyun membungkuk kepada Baili Yutian. Patriark, izinkan saya meluruskannya dan membuat mereka menyesali hari ini. Tidak. Tatapan Baili Yutian dingin. Menggelengkan kepalanya. Mereka mengutukku. Yang berarti hanya aku yang berhak mengambil nyawa mereka. Hanya sekelompok orang bodoh yang berani mengejekku. Saya akan membuat mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Pedang sundering di tangannya berkedip-kedip dengan kilat dan langit berubah warna menjadi ungu saat kilat menyambar di atas. Dia mengangkat pedangnya saat menyerbu dan menggesek dengan santai. Sambil berteriak, kamu menganggap dirimu seperti iblis laut atau suo itu. Kamu hanya tidak tahu nilai dirimu sendiri. Gemuruh. Gelombang pedang ungu berkobar saat melewati pasukan. Langit yang dibanjiri petir menyambar di sepanjang jalur gelombang, menimbulkan badai petir yang sesungguhnya. Yang terjadi selanjutnya adalah ratapan dan lolongan kematian saat tentara menjadi abu ditiup angin. Yang tertinggal dari serangan itu adalah tanah hangus. Sekarang hitam karena abu. Hanya satu serangan yang diperlukan untuk memusnahkan puluhan ribu nyawa. Orang terbaik di negeri ini mungkin terlihat lemah di hadapan Heaven Siling Xiao. Tapi dia tetaplah seorang dewa di dunia fana. Kekuatan patriark adalah yang tertinggi, yang terbaik di dunia. Hahaha, Baili Yuyun menangkupkan tangannya dan memberikan pujian. Sanjungannya mungkin berhasil sebelumnya. Ketika pedang tak terkalahkan benar-benar menganggap dirinya berdiri di puncak. Sekarang semuanya menjadi datar. Jika tidak ironis, menyaksikan pertarungan Zuo Fan dan Xiao. Penyedotan Baili Yuyun hanyalah memalukan bagi pedang tak terkalahkan. Apakah itu sarkasme? Pak! Baili Yuyun mendapati dirinya terbang. Membanting keras ke tanah 100 meter dari tamparan biasa. Batuk darah dan darah kental. Bangkit kembali dengan kaki gemetar. Dia terlihat kebingungan pada tuan dan patriarknya. Batuk. Baili Yutian terbatuk-batuk. Menumpahkan darah yang terbakar dan membeku ke tangannya dan menunjukkannya dengan marah. Apakah ini yang dimiliki oleh kekuatan tertinggi yang terbaik di dunia? Apakah kamu buta karena tidak melihat kekuatan iblis laut? Bagaimana saya bisa menjadi yang terbaik? Patriark, iblis laut adalah monster. Sedangkan di antara manusia kamu, banteng. Yang terbaik di dunia terbagi antara manusia dan monster. Lalu mengapa Zuo Fan bisa menyakiti iblis itu sementara aku tidak? Pedang tak terkalahkan menjentikkan tangannya. Menatap tajam ke arah pria itu. Aku butuh tubuh yang cakap. Bukan penjilat yang menjijikkan. Mengerti? Ya, patriark. Mereka semua membungkuk serentak. Baili Yuyun menunduk. Keluhannya tidak pernah terdengar. Batuk. Pedang tak terkalahkan terbatuk lagi. Terluka parah di gunung es akibat es laut Ao dan pil nafas naga Zuo Fan. Kekuatannya kurang dari setengah. Setiap serangan yang dia lakukan hanya akan memperburuk situasinya. Namun itu tidak menjadi masalah.
karena serangga tidak layak mendapatkan kekuatan penuhnya. Seberapa besar kerugian yang bisa ditimbulkan dari melenturkan kekuatannya? Dia akan mencari tahu betapa salahnya dia. Kelompok itu hanyalah hidangan pembuka untuk apa yang akan datang. Meskipun dia bisa memusnahkan gelombang, berapa lama dia bisa bertahan? Suara mendesing. Langit sekali lagi dipenuhi dengan hiruk-pikuk seruan vulgar. Pedang tak terkalahkan. Lawan kami. Pengecut. Kami menunggumu. Jadi ayolah. Pedang tak terkalahkan. Kamu punya keberanian untuk menjadi begitu sombong. Menyebut dirimu di atas semua orang. Pedang tak terkalahkan. Kamu bukannya tak terkalahkan. Hanya delusi. Merasa seperti hidup. Lalu berlutut dan berjalan di antara kedua kakiku. Hahaha. Wajah Invincible Sword berkedut. Sosoknya yang membungkuk gemetar karena marah. Dia berbalik dengan kaku saat mendengar panggilan tiba-tiba untuk menemukan sekelompok serangga lain yang mencari kematian cepat. Penghinaan menjadi semakin sulit untuk ditanggung. Sekelompok belatung lagi mati. Batuk. Pedang tak terkalahkan mengencangkan rahangnya dan pedang Sundering bersenandung dengan keinginan untuk menyerang. Dia menyerah sebelum dia sempat mengayunkannya dan menyemburkan darah. Raja Pedang bergegas membantu. Patriark. Baili Yuyun langsung mengajukan diri. Patriark, semut-semut ini tidak pantas mendapat perhatian Tuan. Serahkan itu padaku. Aku akan menanganinya. Kalahkan. Mereka datang untukku. Tidak menghadapi mereka hanya akan membuat mereka percaya pada hinaan mereka. Dia mendorong Baili Yuyun menjauh dan mengayunkan pedang Sundering dengan mata merah. Mengirimkan gelombang pedang lain dengan ledakan besar yang mengakibatkan ribuan kematian lainnya. Sementara tubuhnya kembali batuk darah. Semakin rusak karena pendiriannya yang keras kepala. Yang lain menonton dengan khawatir dan mendukungnya. Kepala keluarga. Tim selanjutnya. Serang. Di luar sekte terang laut. Leng Wuchang melihat kilat ungu menyala di kejauhan dan memerintahkan puluhan ribu orang. Ingatlah bahwa kamu mungkin tidak akan pernah kembali. Tetapi kamu harus mengejek monster tua itu sebanyak yang kamu bisa. Dia adalah pria dengan kesombongan berlebihan yang meremehkan keberadaan Anda. Ejek dia dan dia akan menyerang dengan semua yang dia miliki. Saya tahu. Ini adalah jalan yang tidak bisa kembali. Tetapi Anda berjuang demi peluang tim berikutnya untuk tetap bertahan. Semakin banyak monster yang menghabiskan energinya padamu, semakin tinggi peluang tim berikutnya untuk menjatuhkannya. Di dalam dirimu terdapat kekuatan untuk membuat saudara-saudaramu selamat dari hal ini. Ketahuilah pengorbananmu tidak sia-sia. Orang-orang itu melolong dengan semangat tinggi saat mereka berjalan menuju kehancuran mereka. Seorang tetua menghela nafas dari samping. Naga ganda yang agung telah mengatakan berkali-kali bahwa klan Luo dipenuhi dengan bakat. Sir Leng adalah bijaksana untuk mengatur klan dan sekte dari dua negeri sehingga teman dan keluarga mereka berada di belakang untuk mendapatkan kesempatan terbesar untuk bertahan hidup. Akan sulit untuk tidak melakukan yang terbaik. Hahaha. Hanya tipuan saja. Leng Wuchang tersenyum. Saat kita menggunakan taktik gelombang manusia melawan pedang tak terkalahkan, kerja sama dan pembentukan di antara orang asing tidak ada artinya. Pengaturan ini adalah yang paling efektif. Tuan Leng yang paling benar. Kalau begitu aku akan memanggil tim berikutnya. Hati-hati. Eksekutif Lu. Leng Wuchang membungkuk sedikit lalu senyum ramahnya hilang begitu matanya lepas dari belakang. Dia menyeringai. Mereka tidak menyesal menggunakan nyawa orang lain untuk memperkuat posisi mereka. Keempat pemimpin negeri ini benar-benar. Tuan Leng meremehkan orang-orang rendahan seperti itu. Sebuah suara ceria mencapai dia. Leng Wuchang gemetar dan berbalik untuk melihat sosok yang dikenalnya. Sambil membungkuk, kalau bukan Nona Swanger. Dengan kesedihanmu yang mendalam atas hilangnya nyawa. Mengapa kamu berada di medan perang yang kejam dan pahit ini? Tidak semua perang itu kejam. Swanger menghela nafas. Saya harus berterima kasih kepada Sir Leng atas strategi ini. Untuk mengurangi bencana. Saudara Zuo memerintahkan dua negeri untuk mengelilingi pedang tak terkalahkan tetapi tidak menjelaskan secara rinci.
Pengorganisasian Sirlen yang efektif telah meningkatkan peluang keberhasilan taktik ini. Menyuruh setiap tim untuk memfitnah pedang tak terkalahkan akan menyebabkan pria dengan temperamennya menjadi marah. Dia akan lebih lelah seperti ini dan menghindarkan kita dari korban lebih lanjut sebelum kematiannya. Leng Wuchang mengangguk, tapi senyumnya pahit. Kepala klan mengirimku untuk mengatur serangan dengan pemikiran ini. Tapi itu mungkin bertentangan dengan niat Stuart Zhou. Mengapa kamu mengatakan itu? Apakah Anda yakin Stuart Zhou tidak memiliki cara konkret untuk menangani pedang tak terkalahkan? Mata Leng Wuchang bersinar dengan keyakinan. Rencana Stuart Zhou adalah melihat kedua belah pihak lumpuh. Bab 1107, ayo, 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 bergidik. Suanger memberinya tatapan tidak percaya. Itu tidak mungkin. Saudara Zhou adalah marsekal agung di negeri kami. Kenapa dia? Ngomong-ngomong soal posisinya, bukankah itu hanya sementara? Menyebutnya sebagai eksploitasi bukanlah hal yang berlebihan. Tidak peduli seberapa buruk kedengarannya. Mata Leng Wuchang bersinar. Saat debu mengendap, jari akan menunjuk. Negeri-negeri tersebut sekarang sedang berperang dan para pemimpin dari 4 negeri tidak punya pilihan selain menunjukkan rasa hormat ketika mengundang Stuart Zhou untuk mengambil alih. Begitu pertempuran berhenti, Grand Marshal kehilangan maknanya. Keempat negeri itu akan tetap ada. Tapi bagaimana dengan Stuart Zhou? Dia adalah orang yang terlalu cerdik untuk tidak menyadari bahaya nyata yang datang dengan status barunya. Selanjutnya, rencana Stuart Zhou menghancurkan sakit kepala utama, meruntuhkan area pusat, dan juga membuat 4 daratan hancur karena banyak korban jiwa. Ketika 2 orang bertarung, pihak ketiga selalu menang. Pramugara Zhou mengambil kendali. Tetapi pada akhirnya dia bekerja untuk siapa? Ini adalah masalah utamanya. Leng Wuchang merapikan janggutnya, menunjukkan senyum licik sambil menghela nafas. Saya bertanya-tanya, akankah Stuart Zhou melampiaskan amarahnya kepada saya karena mengurangi rencananya untuk menghancurkan aset kedua belah pihak? Kurasa aku akan menyerahkan semuanya pada kepala klan, yang harus bersikap benar dan kasihan pada umat manusia. Bukankah begitu? Hahaha. Melihatnya pergi, Suanger mengerutkan kening sambil berpikir. Ini berarti pria itu tidak berubah sama sekali setelah bertahun-tahun. Sepertinya dia belum pernah memikirkan kesejahteraan umat manusia. Ledakan. Pedang tak terkalahkan menghadapi gelombang tentara yang tak ada habisnya dengan gelombang demi gelombang. Mengirim mereka semua ke neraka. Orang-orang ini adalah orang-orang gila yang ingin bunuh diri. Datang satu demi satu, lagi dan lagi. Tebasan Invincible Sword melemah. Tapi tidak cukup untuk memblokir serangan itu. Keempat Raja Pedang tampak tersesat. Siapapun tahu bahwa menjadikan beberapa dari mereka sebagai contoh seharusnya bisa menakuti rakyat jelata pengecut ini. Tapi mereka semua sudah gila. Datang dengan tujuan mati saja. Mereka berbaris untuk dieksekusi. Apa yang salah dengan penduduk wilayah utara? Apakah mereka kehilangan kelerengnya? Kelereng mereka sangat diperhitungkan. Taktik gesekan Zhou Fan lah yang meyakinkan mereka semua bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan perang adalah dengan melewati segunung mayat. Mereka hanya menaiki tangga menuju kemenangan. Terkadang, bukan kematian yang membuat orang takut, tapi kematian tanpa makna atau tujuan. Para Raja Pedang terlalu kuat, membuat semua usaha mereka terasa sia-sia ketika mereka bahkan tidak bisa melukai musuh mereka. Disinilah Zhou Fan datang dengan solusi, melalui kekuatan 100 juta orang. Mereka akan melelahkan mereka dengan mengubah perspektif. Semangat penonton pun ikut berubah. Kematian mereka sekarang bernilai, yang mengarah pada kematian terakhir dari pedang tak terkalahkan dan Raja Pedang. Ditambah lagi dengan taktik Leng Wuchang yang memisahkan saudara dan teman. Nilai mereka semakin melambung tinggi di hati mereka. Semakin banyak kamu menguras monster-monster ini, semakin aman kerabatmu. Dan siapa bilang mereka tidak akan mendapatkan kejayaan? Dengan kemenangan dalam hati dan jiwa mereka, mereka semua melangkah menuju kehancuran tanpa rasa takut. Ledakan. Dengan gelombang lagi,
Pedang tak terkalahkan memucat karena kelelahan. Terengah-engah dan batuk darah 2 kali lagi. Lukanya semakin dalam. Patriark, tolong istirahat dan serahkan semuanya padaku. Bali Yuyu memilih momen yang tepat untuk menghalanginya. Meski dia menjadi lemah, dia tidak lagi memaksa dan mundur. Akan beristirahat bersama 3 raja pedang lainnya. Adapun gelombang orang yang akan segera meninggal berikutnya, Bali Yuyu akan menanganinya. Para prajurit masih mengutuk dan mengejek, tetapi lelaki tua itu tidak punya tenaga lagi untuk mereka. Tidak lagi keras kepala dan menutup telinga untuk menyembuhkan. Leng Wuchang melihat Baili Yutian mundur dan Raja Pedang naik panggung. Dia memutuskan untuk melakukan sedikit penyesuaian pada taktiknya. Dengan mengirimkan 5 tim sekaligus. Bukan hanya 1 tim. Untuk menguras tenaga mereka lebih keras. Dan setiap serangan terakhir datang tepat ke arah pedang tak terkalahkan. Tidak heran Bali Yuyu sangat sibuk menjaga keamanan Patriark sekaligus melelahkan dirinya sendiri. Raja pedang lainnya harus menggantikannya. Padahal bukankah mereka sendiri yang terluka? 10 gelombang bukanlah apa-apa. Tapi setelah bertambah menjadi 100 dan kerusakan sebelumnya mulai menunjukkan efeknya. Membuat situasinya menjadi jauh lebih sulit. Untungnya Baili Yulei bergegas ke sini bersama putra mahkota pada saat terbaik untuk mempertahankan benteng. Itu tidak berarti bahwa 1 raja pedang yang rusak berat, 2 raja pedang normal, dan 3 raja pedang yang terluka bisa bertahan lebih lama dari serangan terus-menerus dari ratusan juta tentara yang dilancarkan oleh 2 negeri kepada mereka. Tidak, mereka pasti mengalami hal yang buruk. Sementara orang gila yang ingin bunuh diri tidak bisa menyentuh mereka. Yuan Qi mereka menerima pukulan berat. Hanya 3 hari setelah pertarungan, mereka mendapati diri mereka linglung dan cadangan Yuan Qi mereka hampir kering. Adapun musuh, mereka masih memiliki 2/3 kekuatan mereka yang utuh. Dalam kegelapan jumlah sebenarnya, Raja Pedang berada di tempat yang berbahaya. Hanya bertambah kuat dengan setiap gelombang yang lewat. Bukan hanya kekuatan mereka saja yang hilang. Pikiran mereka juga ikut terkena dampaknya. Baili Jingwei, bukankah kamu bilang kamu akan masuk ke wilayah utara dengan mudah? Bajingan, bukankah kamu akan mendukung kami? Rasanya seluruh kekuatan wilayah utara kini terfokus pada kami. Dari mana saja kamu? Bali Yuyu tidak tahan lagi dan menyerang. Raja pedang lainnya juga merasa jengkel. Dengan mata merah dan geraman, mereka percaya pada rencana Baili Jingwei. Tetapi karena alasan tertentu, segalanya menjadi lebih buruk. Masalah apa yang bisa dihadapi oleh rencananya untuk menyerang semua negeri? Terlepas dari rasa frustrasi dan kebingungan mereka, mereka tidak tahu apa-apa tentang Baili Jingwei yang mengalami keadaan yang jauh lebih buruk daripada mereka. Pergi. Biaya untuk menangis dengan suara keras. Hancurkan wilayah utara dengan cara apapun. Di perbatasan wilayah utara, Baili Jingwei panik dan cemas saat dia menunjuk ke medan perang yang berasap dan melolong seolah dia kesurupan. Gigi putihnya bergerak begitu keras hingga bisa patah kapan saja. Zuo Fan, dasar busuk, aku belum selesai berurusan denganmu. Aku akan menghukummu karena menggunakan taktik tercela ini padaku. Bagaimana kabar Patriark dan yang lainnya? Sudah 6 hari di bawah pelecehan dari 100 juta orang. Lalu ada 3 pedang dewa. Patriark harus aman. Mata Baili Jingwei memerah dan melolong. Serang. Apapun yang terjadi, masuklah ke sana. Dasar orang-orang tolak. Menjawabnya adalah raungan drakonik. Dan Shinsen menunjuk ke langit dan menebas ke bawah. Ledakan dahsyat terjadi, membuat langit bergema dengan ratapan dan tangisan ratusan ahli genesis saat mereka kehilangan nyawa. Garis musuh juga berguncang hingga ke inti. Di bawah serangan gencar, ding, kecapi yang paling agung menambah warna pada medan perang. Tapi ini ternyata hanya sebuah nyanyian. Suara-suara itu terbagi menjadi 7 serangan energi pedang. Menebas orang dan mengeluarkan percikan anggota tubuh, jeroan, dan darah ke sekeliling. Musiknya berubah menjadi menenangkan sekali lagi. Dengan pria berbaju putih dengan lembut menyentuh senarnya sambil tersenyum damai.
Itu adalah Raja Pedang Sitar. Carilah pedang tidak jelas 7 nadanya. Seorang yang mulia dari wilayah utara mengenalinya dan berteriak. Beberapa saat sebelum dia muncul seperti tomat yang terlalu matang. Sangguan Fei Yun melayang tinggi di atas, menurunkan jari-jarinya. Menurutmu Raja Pedang Sitar adalah satu-satunya yang harus diwaspadai? Ada 4 Raja Pedang di medan perang ini. Apakah kamu menyebut yang lain lemah? Ya, Raja Pedang Sitar selalu pamer, memainkan sitar di medan pertempuran. Wine Sword Immortal merengek, mendekati sangguan Fei Yun. Haruskah kita mencoba menjadi halus untuk suatu perubahan? Kalau terus begini, semua kredit akan diberikan kepada pemetik senar itu. Tahukah Anda? Perdana Menteri Bailey meneriaki kami karena tidak berusaha terlalu keras. Aku lebih suka dia tidak membentak telingaku dengan gonggongannya. Hahaha. Wine Sword Immortal tertawa dan menyemburkan anggur lalu menunjuk. Anggur berubah menjadi api emas yang berbentuk pedang dan jatuh seperti hujan untuk membunuh 1000 ahli. Hati sangguan Fei Yun tenggelam. Pedang anggur abadi. Apakah ini seni pedang penghancur dari negeri selatan? Api adalah cara paling efektif untuk membunuh. Jangan memikirkan masa lalu. Wine Sword Immortal menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Aku pernah minum-minum dengan Murong Lai saat itu. Menganggapnya sebagai teman. Dia juga berbaik hati mengizinkan saya mengamati Decimating Sword selama 1 tahun. Dan membuahkan hasil hari ini. Namun waktu telah berubah. Sayangnya. Dan saya tidak tahu apakah dia akan memberi saya lebih banyak anggur. Begitu kamu menguasai wilayah selatan, semua anggur akan menjadi milikmu. Apa rasa anggur curian yang ditawarkan oleh seorang teman baik? Wine Sword Immortal tampak khawatir. Kesedihan terpancar jauh di tatapannya. Melihat bagaimana 2 Raja Pedang mengobrol dengan riang. Bailey Jingwei harus melakukan sesuatu. Kemarahannya semakin membara saat dia berteriak. Sangguan Fei Yun, pedang anggur abadi. Apakah aku memanggilmu ke sini untuk minum? Serang. Sialan. Cih. Bocah nakal itu mencari-cari kesalahan kita lagi. Wine Sword Immortal mengangkat bahu dan menghela nafas saat dia menembak ke garis depan wilayah utara. Sangguan Fei Yun berada tepat di belakangnya. Terengah-engah. Bailey Jingwei gemetar. Sialan para Raja Pedang asing ini. Mereka tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Apa yang saya lakukan? Sudah berhari-hari berlalu dan Patriark Perdana Menteri, Tuan, lapor. Seorang utusan membungkuk di hadapannya. Bailey Jingwei mengambil slip giok itu dan membacanya dengan hati di tenggorokan. Apa yang begitu penting di momen krusial ini? Dia tersentak dan pada saat berikutnya matanya bersinar. Pang itu hilang dan tidak memimpin aliansi. Sempurna. Bab 1108 mempromosikan. Ledakan. Pemimpin Sekte Laut Matahari Bu Xingyun muncul di antara beberapa reruntuhan yang rusak. Dia melihat kilat menyambar di kejauhan dan menyadari bahwa petir itu telah surut sejak kemarin. Kelelahannya semakin terasa seiring berjalannya waktu. Matanya bergetar dan dia menarik napas dalam-dalam. Beralih dari tampilan yang luar biasa ke melihat sekeliling. Retakan. Pecahnya batu memasuki telinganya dan mata Bu Xingyun berbinar. Perhatiannya tertuju pada sumbernya. Mencapainya dalam beberapa saat. Dia mengirim serangan telapak tangan. Meniup puing-puing dan mengungkap pemimpin sekte Si Bright yang lemah. Ling Yuntian. Dengan pakaiannya yang rusak. Rambut acak-acakan. Wajah pucat dan darah di mulutnya. Dia tidak terlihat bermartabat. Pemimpin sekte Ling. Apa kabar? Ini. Minumlah pil penyembuh ini. Aku akan membawamu ke tempat yang aman untuk pulih. Bu Xingyun membantunya dan pil biru masuk ke mulutnya. Bu Xingyun kemudian meletakkannya di punggungnya sambil bergerak cepat di udara. Sekarang semuanya sudah diperhitungkan. Hahaha. Suara mendesing. Bu Xingyun tiba beberapa menit kemudian 10 mil di luar Si Bright Set. Di sebuah tenda. Semua patroli adalah murid sekte terang laut yang selamat. Mereka bergerak dengan tujuan pada saat kedatangan mereka dan membantunya membawa Ling Yuntian ke dalam tenda. Ada banyak orang lain di dalam yang terbaring dan terluka.
naga ganda agung dan 3 bangsawan klan Sangguan di antara mereka. Pada saat pedang kuat dari pedang tak terkalahkan menyerang, mereka semua selamat karena rahmat dari 3 pedang dewa. Meskipun mereka sekarang tergantung pada seutas benang. Melihat tambahan baru, mereka semua bersorak. Pemimpin Sekte Ling. Ling Yuntian dibaringkan di atas tandu seperti yang lainnya dan ketika dia mendengar suara-suara lemah itu, dia membuka kelopak matanya untuk berkata, di mana aku? Apa yang telah terjadi? Hahaha. Pemimpin Sekte Ling. Apakah pukulan monster itu mengenai kepalamu? Kita semua telah dikalahkan dan hampir terbunuh. Berkat pemimpin Sekte Bu kami masih hidup. Datang menyelamatkan kami sebelum menghembuskan nafas terakhir di antara puing-puing. Yang Mulia Heiran menjelaskan dengan rasa terima kasih kepada Bu Xingyun. Pemimpin Sekte Bu adalah penyelamat kita. Kami tidak bisa cukup berterima kasih padanya. Bu Xingyun melambai pelan, bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Anda terlalu baik, Tuan. Saya malu tidak berada di sana bersama Anda untuk bertarung. Bantuan kecil ini bukanlah apa-apa. Jika kamu ikut dengan kami, kamu akan terkubur di bawah reruntuhan seperti kami. Maka tidak ada yang bisa membantu beberapa orang tua. Pemimpin Sekte Bu, kamu benar jika tidak ikut pertempuran. Saya mohon maaf atas banyak perselisihan yang kita alami sebelumnya. Tidak apa-apa, Yang Mulia Heiran. Kita semua bersama-sama dalam hal ini. Itu hanya hal sepele. Hahaha, Bu Xingyun tertawa cerah. Ling Yuntian sekarang tahu bahwa semua pria di sini diselamatkan oleh Bu Xingyun. Dia memaksakan dirinya untuk menopang tubuhnya dan berterima kasih kepada Bu Xingyun. Suara mendesing. Tenda terbuka saat itu dan seorang pria berjubah hitam masuk sambil tertawa. Saya sangat senang mengetahui bahwa Anda semua masih di dunia ini. Pemimpin Sekte Ling, naga ganda yang mulia, serta perwakilan dari wilayah timur dan selatan. Aku bertanya-tanya apakah kondisi gentingmu membuatmu lebih toleran terhadap saranku. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Ling Yuntian berteriak. Pria berbaju hitam melepas kerudungnya, memperlihatkan senyuman buas. Saya kira beberapa dari Anda di sini belum pernah bertemu dengan saya. Kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Perdana Menteri Kerajaan Bintang Pedang di wilayah pusat, Baili Jingwei. Kamu adalah Baili Jingwei. Semua orang tersentak dan menatap dengan mata besar. Apa yang kamu lakukan jauh di wilayah utara? Bagaimana Anda melewati pertahanan si Bright Sect? Penjaga, tangkap dia. Seseorang mengangkat tangannya untuk meraih Baili Yutian, sambil berteriak, hahaha. Alih-alih menikmati posisimu, kamu berani menjelajah ke sini. Sekarang kami tidak hanya mengambil landasan kerajaan Anda, Baili Yutian, tetapi bahkan Baili Jingwei yang paling bijaksana. Kehancuran kerajaan Bintang Pedang sudah dekat. Sekelompok murid Sekte Terang Laut masuk untuk menghentikan pelarian si penyusup. Tunggu. Baili Jingwei berteriak sebelum Bu Xingyun menangkapnya. Bu Xingyun menyeringai. Perdana Menteri Baili, trik apa yang kamu mainkan sekarang? Kamu mungkin pintar, terkenal di seluruh negeri, tapi kamu adalah seorang sarjana yang lemah. Kalau begitu, mengapa begitu gugup? Dengan senyum licik, Baili Jingwei mengangkat bahu dan berbicara kepada para tetua yang terluka. Pemimpin Sekte Ling, aku datang sendirian dan lemah di hadapanmu supaya kita bisa bicara. Anda bebas untuk memenjarakan saya setelah saya selesai. Memenggal kepala. Atau apakah Anda mungkin takut pada seorang sarjana tua yang berdiri di wilayah Anda di antara pakar terhebat di negeri ini? Anda bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk berbicara. Bu Xingyun berhenti dan menoleh ke Ling Yuntian untuk mencari petunjuk. Ling Yuntian terbatuk sebentar dan melambai lemah, menyuruh murid-muridnya pergi. Bu Xingyun membenturkan kepalanya kembali ke Baili Jingwei, sambil mengutuk. Trikmu tidak akan berhasil di sini. Baili Jingwei mengangguk dengan tenang. Perdana Menteri Baili, ketika kedua belah pihak terjebak dalam perang yang sengit, apa tujuan kunjungan Anda? Ling Yuntian menuntut. Yang lain fokus pada Baili Jingwei dan menunggu jawabannya.
Apa maksud Perdana Menteri licik ini? Datang ke sini tanpa pengawalan Raja Pedang. Apakah dia punya keinginan mati? Baili Jingwei menggelengkan kepalanya. Suaranya tegas. Sejujurnya, saya datang untuk menyelamatkan semua orang. Selamatkan kami. Mereka semua tampak bingung. Lalu Yang Mulia Heiran mengejeknya. Perdana Menteri Baili, kamu baik-baik saja. Kami memegang semua kendali dan semangat kerja kami tidak pernah setinggi ini. Seorang murid baru saja datang dan berkata bahwa patriarkmu hampir tidak bisa bertahan sementara kami masih memiliki jutaan tentara yang siap bertarung dan menghabisinya. Dan Anda berani masuk ke wilayah kami dan menyatakan bahwa Anda di sini untuk menyelamatkan kami. Lelucon yang memuakkan. Mereka bilang Perdana Menteri Baili sangat bijaksana. Tapi mengira Anda datang untuk memberitakan omong kosong bodoh seperti itu. Rumornya pasti dibesar-besarkan. Hahaha, mereka semua menertawakannya. Baili Jingwei menggelengkan kepalanya. Tidak terpengaruh oleh pukulannya. Menunggu mereka tertawa sebelum melanjutkan. Kamu baik-baik saja dan kemenangan ada dalam genggamanmu. Saya sadar dan menerima kehilangan saya. Semua orang hampir menghancurkan kerajaanku dengan rencana cerdikmu. Namun meskipun ini adalah kenyataan yang pahit, kematian Anda juga akan terjadi setelah kekalahan negara kami. Senyuman membeku di wajah mereka dan tampak serius. Ling Yuntian melotot. Baili Jingwei, apa maksudnya? Hahaha. Bukankah kamu sudah mempertimbangkan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah kamu menerapkan rencana seperti itu? Mata Baili Jingwei bersinar dengan kebijaksanaan. Saya akui Anda memenangkan babak ini. Tetapi Anda juga akan kalah. Anda akan menghancurkan kekaisaran bintang pedang yang tak terkalahkan. Tetapi dengan mengorbankan kematian Anda sendiri. Baik itu si Bright Sek atau Double Dragon Manor, klan Sangguan dan klan Murong. Mereka semua akan jatuh pada waktunya. Mengalami kekalahan yang sama seperti bangsaku. Terhapus dari dunia ini. Betapa hebatnya. Kerajaan bintang pedang mulah yang akan jatuh di sini. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mengapa kami harus bergabung denganmu dalam kematian? Tidak ada apa-apa. Lalu apakah kalian semua tahu bagaimana kemenangan melawan musuh yang kuat bisa menghancurkan negaraku? Sangat. Ling Yuntian menyeringai. Selama kita menjatuhkan pedang tak terkalahkan, kerajaanmu kehilangan fondasinya. Kalau begitu, aku masih memiliki jutaan tentara dan 4 raja pedang. Sementara kamu kehabisan tenaga dan lelah karena pertarungan dengan patriark. Aku masih bisa menghancurkan keempat negeri itu. Benar-benar. Raja-raja yang sangat kamu banggakan itu pada akhirnya akan menyerangmu. Ling Yuntian meremehkan. Tanpa pedang tak terkalahkan yang memaksa mereka, Raja Pedang tidak akan pernah mendengarkanmu. Mereka semua tersenyum puas, penuh percaya diri. Mata Baili Jingwei bersinar karena ejekan ketika dia tersenyum. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa hal pertama yang akan mereka lakukan ketika mengetahui meninggalnya patriark? Mereka akan menyerangku. Para tetua yang terluka semuanya membeku. Tidak mampu menjawab. Bab 1109, tidak ada pemenang. Sambil mengerutkan kening, para lelaki tua yang terbaring di tempat tidur itu saling memandang sebelum menatap kembali ke mata Baili Jingwei yang dalam. Apa maksudmu? Hahaha. Tidak ada apa-apa. Hanya memberi kesan bahwa kita semua adalah bagian dari rencana induk seseorang. Ketika 2 orang bertarung, yang ketiga menang. Tak satu pun dari kita yang menjadi pemenang. Dengan kemarahan di matanya, Baili Jingwei menghela nafas. Orang-orang yang terluka hanya melihat dengan keraguan di mata mereka. Baili Jingwei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang dan berat. Lalu dia menenangkan diri saat dia berbicara. Aku yakin pantatmu yang bijak itu hanya memberitahumu apa yang ingin kamu dengar tentang bagaimana ini akan berakhir. Kalau begitu izinkan saya berbagi sisanya dengan Anda. Pertama-tama, rencana ini sangat licik. Dibutuhkan banyak keberanian untuk mengirimkan semuanya ke patriark. Aku tidak pernah bermimpi kamu akan memilikinya di dalam dirimu. Secara teknis itu bukan keberanian. Hanya menabrak tembok. Akhirnya dimanfaatkan.
Saya harus memberinya penghargaan. Tindakan ini membuat saya paling terluka. Saya mengincar keuntungan instan ketika menyerang 4 negeri. Aku ingin meningkatkan jumlah Raja Pedang kita. Meningkatkan kekuatan kekaisaran. Tapi jumlahnya tidak stabil. Begitu Patriark pergi untuk menghentikan mereka, keempatnya akan menyerang. Mereka adalah ancaman terbesar untuk menggulingkan kekaisaran. Bukankah Tuan Zuo mengatakan hal yang sama? Para pasien menyeringai pada diri mereka sendiri. Itu rencana Tuan Zuo. Oke. Satu-satunya alasan orang paling bijaksana di dunia mau repot-repot mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini untuk melakukan gencatan senjata adalah karena Sir Zuo melukainya lebih dalam. Tapi itu hanya setengahnya. Baili Jingwei dapat membacanya seperti sebuah buku. Melanjutkan. Kematian akan datang berikutnya. Meskipun tidak yakin apakah itu milikmu atau milikku. Apa menurutmu dengan kematian Patriark? Keempat Raja Pedang akan menyerang kita. Sungguh lucu. Mereka semua datang ke daerah pusat saya untuk mencari ketenaran dan kekayaan. Apa menurutmu mereka akan menyerah begitu saja? Orang-orang itu tersentak. Ye, maksudmu? Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan mereka lakukan. Tapi jika aku melihat kedua belah pihak di ambang kematian, aku pasti akan memberontak. Saya akan mengumpulkan pasukan pribadi dan menggunakan pembalasan untuk Patriark sebagai alasan untuk terus berjuang. Mewarnai keempat negeri dengan darah. Dan hanya ketika keempat wilayah tersebut tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan barulah mereka berbalik melawan wilayah tengah. Memberikan senyuman jahat. Mata Baili Jingwei bersinar dengan tipu muslihat. Memikat mereka dengan kata-katanya. Itulah mengapa saya mengatakan jatuhnya negara saya menandai kehancuran 4 negeri. Kelima negeri itu akan menjadi milik keempat Raja Pedang. Itu bukan gambaran yang bagus. Bukan. Para pemimpin dari 4 negeri tersebut berkeringat banyak. Baili Jingwei menyeringai. Menjaga suaranya tetap tenang namun tetap menusuk. Bekerja keras. Kehilangan begitu banyak orang untuk mengaku membunuh Patriark yang tak terkalahkan. Namun semuanya demi orang lain. Sekte Terang Laut akan tamat. Istana Naga Ganda juga. Klan Sangguan, hahaha. Dengan kebencian Sangguan Feiyun terhadap klannya. Meskipun klan itu masih ada. Apa untungnya? Pada akhirnya, dunia akan menjadi milik mereka berempat. Oh. Dan jangan lupakan Tuan Zuo. Pasti mengejutkan mengetahui bahwa wilayah tengah sedang menghadapi pemberontakan. Kekuatan tersembunyi sedang meningkat pesat. Saya percaya bahwa ketika negara-negara besar di 5 negara sudah tidak ada lagi, tatanan dunia baru akan muncul. Karena Tuan Zuo adalah orang yang paling berjasa dalam memimpin drama ini. Wajar jika kita mendapat bagiannya. Bukan begitu? Hahaha. Wajah mereka yang terluka bergerak-gerak, tampak gugup. Jika semuanya berjalan seperti yang dikatakan Baili Jingwei, untuk apa mereka berjuang dan mati? Apakah itu semua merupakan skema dari Tuan Zuo terhadap wilayah tengah dan keempat negeri juga? Mereka semua menjadi muram dan merasa takut ketika senyum lebar Zuo Fan memasuki pikiran mereka. Dia menakutkan. Mereka tidak punya cara untuk memahami plot licik ini dan mereka baik-baik saja melakukan pekerjaan untuknya. Jika memang benar-benar ingin mengakhiri klan dan sekte mereka, bagaimana mereka akan menghadapi nenek moyang mereka di alam baka? Mereka semua menundukkan kepala, tertekan. Sialan Zuo Fan. Aku baru tahu bahwa Pang Licik itu merencanakan sesuatu yang tidak baik. Dia hampir memanfaatkan kita. Apakah kalian semua masih ingat bagaimana dia ingin membuat kekacauan di area pusat? Ternyata itu semua untuk memperebutkan kekuasaan. Bu Xingyun meraung, mengutuk. Pemimpin Sekte Ling. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Alis Ling Yuntian bergetar karena kekhawatiran yang tak ada habisnya. Dia juga kebetulan mengalihkan pandangannya ke Baili Jingwei sambil berpikir. Perdana Menteri Baili. Anda di sini bukan hanya untuk menunjukkan kecerdasan Anda pada kami. Bukan. Langsung ke intinya. Hanya apa yang ingin dia dengar. Baili Jingwei menunjukkan senyuman ramah. Pemimpin Sekte Ling. Saya datang untuk menyelesaikan masalah ini.
Karena kami berdua melakukan pekerjaan untuk Pang tak tahu malu itu. Saya berharap pemimpin Sekte Ling dan setiap pemimpin akan berhenti dan menghentikan serangan mereka terhadap Patriark. Berhenti. Kamu ingin kami meninggalkan monster seperti Invincible Sword sendirian? Ling Yuntian ragu-ragu dan untuk alasan yang bagus. Tinjunya mengepal sebagai tanda penolakan. Kami akhirnya berhasil menempatkan dia di tali untuk pertama kalinya. Kapan kita akan mendapat kesempatan seperti itu lagi? Hahaha. Aku akan menemukan kesempatan seperti itu sama sulitnya untuk dilepaskan jika aku berada di posisimu. Pemimpin Sekte Ling. Tapi semua orang harus tahu bahwa skema Zuo Fan semata-mata bertumpu pada nasib Patriark. Untuk mengungkapnya, Anda harus melepaskan Patriark. Tuan-tuan, semuanya adalah orang-orang yang menepati janji Anda. Apakah Anda bersedia menyia-nyiakan fondasi Anda demi kepentingan orang lain? Saya harus mengatakan, saya tersentuh. Para pasien tersentak, mengertakkan gigi dan mengangguk. Setelah menyampaikan maksudnya, Ling Yuntian menoleh ke Baili Jingwei dan berbicara dengan berat. Baik, kami setuju. Tapi setelah pedang tak terkalahkan pergi, yakinlah bahwa kerajaan kita sedang dalam kekacauan dan menderita kerugian besar. Kami tidak punya waktu untuk disia-siakan. Mata Baili Jingwei bersinar dan mengangguk. Setelah Patriark bersama kita, perang akan berhenti. Dan tidak ada pihak yang menjadi pemenang. Saya bersumpah atas hati Dao saya, atas nama Kekaisaran Bintang Pedang, bahwa kami tidak akan menginjakkan kaki di 4 negeri untuk abad berikutnya. Para tetua sekarang merasa lebih mudah untuk menyetujuinya. Mereka sekarang akan memiliki kedamaian selama 100 tahun. Ling Yuntian mengangguk juga, lalu memanggil penjaga, beritahu, ledakan. Ketika gelombang perak berlalu, puluhan ribu ahli menemui ajalnya. Baili Yuyu dan Baili Yulei gemetar karena tenaga. Tampak lemah dan lemah. Mereka merosot ke tanah. Tidak punya kekuatan lagi untuk diberikan. Kami juga tidak bisa bertahan lagi. Terengah-engah. Baili Yuyu memandang yang lain. Sama-sama kehabisan tenaga. Dan menggelengkan kepalanya. Yang lain merasakan pahitnya keputusasaan. Saat ini Patriark dan Raja Pedang bergiliran menangkis musuh. Namun hal ini menyebabkan luka yang semakin parah dan menghabiskan Yuan Qi. Suara mendesing. Gelombang berikutnya datang. Orang-orang datang untuk mati demi tujuan mereka. Sambil berteriak dan mengumpat. Apa ini? Mengapa mereka semua ada di tanah? Apakah ini berarti mata mereka yang mati, pasrah pada nasib, berkilauan dengan harapan dan kegembiraan? Saudara, mereka sudah kehabisan tenaga. Serang dan ambil kepala mereka. Mereka kelelahan. Apakah itu berarti kita tidak akan mati? Bukan hanya hidup, tapi ambil nyawa pedang tak terkalahkan dan 5 raja pedang. Kita akan hidup selamanya dalam sejarah. Mengaum gelombang. Raungan terdengar di langit dan tim yang ingin bunuh diri menjadi bersemangat. Menyerang musuh dengan kegembiraan yang luar biasa. Dunia ketenaran dan kekayaan sedang menunggu mereka. Menginjak tubuh saudara-saudara sebelum mereka dan sekarang mencabutnya seperti tidak ada apa-apanya. Sambil nyengir, orang-orang itu menjadi gila saat mereka menerjang seperti serigala yang rakus karena mendapat kesempatan untuk tercatat dalam sejarah. Sifat sejati dan keji mereka diungkapkan kepada dunia. Bibir Baili Yutian bergetar. Terlihat sangat marah saat dia memegang pedang suci dengan sikap menantang. Aku, pedang agung yang tak terkalahkan, tidak akan menemui ajalku dalam pertarungan gemilang melawan seorang ahli. Tapi dalam menggigit kecoa, memalukan sekali. Para raja pedang juga tidak mau melakukannya. Mati karena Murong Lai atau Ouyang Lingtian. Dan bahkan orang aneh itu, Zuo Fan, akan jauh lebih baik. Sekarang mereka dipermalukan karena kehormatan mereka dicoreng oleh serangga-serangga ini. Memegang. Pemimpin Sekte Ling mengirimkan perintah kepada semua orang untuk berhenti menyerang pedang tak terkalahkan. Pelanggaran apapun berarti kematian. Sebuah teriakan menggema di telinga para maniak gila itu, membuat mereka membeku karena tercengang. Bab 1110, Keluhan yang Meluas. Apa-apaan?
terpaku di tempat. Orang-orang itu tampak bingung karena hal-hal sulit dipercaya yang mereka dengar. Mereka hampir saja mematahkan tulang yang sangat kuat ini. Dan mereka hanya ingin mereka berhenti. Bahkan kelompok Invincible SWAT tidak bisa berkata-kata. Apa yang sedang terjadi? Apa yang direncanakan keempat negeri kali ini? Suara mendesing. Seorang pria berbaju putih mendarat. Yang mulia yang bertanggung jawab atas ombak. Dan berjalan menuju pedang tak terkalahkan sambil membungkuk. Tuan Bailey dan Raja Pedang. Tolong ikuti saya. Orang-orangmu ada di sini untuk membawamu. Orang kita. Sambil tersentak. Keenamnya saling memandang dengan bingung. Namun karena mereka seperti anak domba yang akan disembelih. Apalagi yang bisa mereka lakukan terhadap mereka? Mereka mengabaikan keanehan undangan dan kemungkinan jebakan. Dengan Bailey Yutian batuk darah beberapa kali lagi dan beberapa raja pedang mengulurkan tangan mereka. Mereka semua tersandung ke depan. Mengapa? Kenapa membiarkan mereka pergi? Raungan kemarahan dan kemarahan memecah langit dan sesosok tubuh berwarna abu-abu melesat ke arah Bailey Yutian dengan pukulan yang buas. Saudara-saudaraku mati di tangan mereka. Kami menderita begitu banyak kerugian. Membuat mereka siap untuk menuai. Jadi mengapa Anda tidak membiarkan kami mengambil nyawa mereka? Aku akan membalas dendam untuk saudara-saudaraku. Mati. Pedang tak terkalahkan. Bang. Dia hampir tidak membuat kemajuan apapun menuju pedang tak terkalahkan saat gelombang energi melintas dan meninggalkannya berkeping-keping. Penatua berbaju putih menjentikkan jari Yuan Qi-nya. Menyeringai dengan jijik pada yang lain. Apakah aku belum menjelaskannya? Para pemimpin dari 4 negeri telah memutuskan untuk membiarkan pedang tak terkalahkan pergi. Pelanggaran apapun berarti eksekusi. Orang-orang itu bergidik dan menundukkan kepala karena marah dan benci. Mereka tidak tahu apa yang membuat para petinggi kehilangan akal dan datang ke sini tepat ketika mereka akan berhasil hanya untuk menghentikan mereka. Apakah puluhan juta orang sebelumnya mati sia-sia? Mengabaikan serangga yang tidak bisa mengendalikan nasibnya. Bailey Yutian pergi bersama lelaki tua itu. Mereka segera mencapai semak belukar. Kelompok Ling Yuntian sedang menunggu. Bersama dengan wajah ramah. Bailey Jingwei, apa yang terjadi di sini? Bisakah kamu menjelaskannya kepadaku? Bailey Yutian terluka parah tetapi masih memiliki sikap seorang raja. Bailey Jingwei menangkupkan tangannya sambil membungkuk. Patriark, kami berdamai. Oh begitu. Bailey Yutian menghela nafas. Melihat gambar yang melayang di belakangnya. Apakah itu susunan teleportasi? Ini cukup halus dan kompak. Saya yakin ini hanya dapat menampung beberapa orang sekaligus. Apakah itu hasil karyamu? Ya, Patriark. Untuk amannya. Saya membangunnya setelah datang ke wilayah utara. Bagus. Ayo pergi. Bailey Yutian berjalan langsung menuju portal. Tidak peduli dengan situasinya. Yang lain mengikuti. Ling Yuntian tersenyum dan melangkah maju. Tuan. Kedua belah pihak menderita dalam perang ini dan terluka parah. Saya harap tidak akan ada konflik di masa depan. Bailey Yutian tidak pernah meliriknya sekilas. Melewati portal dengan kecepatannya sendiri. Wajah Ling Yuntian berkedut dan terdiam. Kamu bahkan tidak cocok untuk berbicara dengan Patriark. Tidak ketika kamu gemetar ketakutan karena pertarungan. Kakek tua. Bali Yuyu mendengus dan melanjutkan. Para raja pedang menggemakan rasa jijiknya. Melewati portal. Termasuk putra mahkota Bailey Jingtian. Bailey Jingwei tersenyum. Membungkuk hormat pada Ling Yuntian. Namun senyumnya terasa datar. Pemimpin Sekte Ling. Seperti inilah Patriark dan Raja Pedang. Saya menyampaikan permintaan maaf saya atas nama mereka. Tidak apa-apa. Saya hanya berharap Perdana Menteri. Tentunya untuk abad mendatang. Kita akan damai. Hahaha. Selamat tinggal. Bailey Jingwei menyeringai saat dia melewatinya juga. Topeng kebaikannya terjatuh tepat saat dia menghilang. Memperlihatkan cemoohan di baliknya. Setelah semuanya hilang, kelompok Ling Yuntian tetap ada. Dia tampak tegang dan berat. Merasakan rasa sakitnya. Bu Xingyun tertawa.
sambil menghela nafas. Kesombongan pedang tak terkalahkan sudah menjadi rahasia umum. Pasti sulit bagi pemimpin sekte Ling untuk menderita penghinaan seperti itu namun menyelamatkan fondasi keempat negeri itu. Cari semuanya. Ling Yuntian meraung. Mengapa Baili Jingwei bisa berteleportasi ke jantung wilayah utara dari garis depan? Dan apa yang dilakukan susunan teleportasi rahasia ini di sini? Mengapa dia bisa memasuki sekte si Bright kita seolah tidak ada yang menghentikannya? Zuo Fan benar. Negeri utara memiliki pengkhianat dan juga berstatus tinggi. Ini adalah satu-satunya jawaban yang mungkin bagi area pusat yang memiliki pintu tersembunyi. Bu Xingyun mengangguk. Ya, kita harus menyelidikinya. Pemimpin sekte Ling, serahkan ini padaku. Saya pasti akan menyelesaikan ini. Ling Yuntian mengangguk dan menghela nafas. Siapa pengkhianat ini? Dikam Baili Yutian. Baili Yutian dan kelompoknya muncul melalui portal. Dengan Baili Jingwei di belakang. Pedang tak terkalahkan dan 5 raja pedang terasa lama sejak mereka melihat wajah dan suasana hati yang familiar. Mereka akhirnya kembali ke wilayah mereka sendiri. Ke tempat yang aman. Para raja pedang sangat ingin mencapai keamanan harapan mereka. Terutama setelah menderita karena jutaan orang yang menyerang mereka tanpa henti. Perdana Menteri Jingwei, terima kasih. Putra mahkota Baili Jingtian berbicara dengan sungguh-sungguh. Kami semua hidup berkat intervensi Anda yang tepat waktu. Tapi bagaimana Perdana Menteri meyakinkan mereka untuk menerima gencatan senjata dengan sukarela? Sederhana saja. Karena mereka menganggap kita pendek. Baili Jingwei menggelengkan kepalanya dan memperlihatkan slip batu giok. Ibu kota kekaisaran melaporkan bahwa kerajaan bintang pedang sekarang memiliki lebih dari 1000 kota yang telah jatuh. Begitu berita tentang luka patriark menyebar, keempat kerajaan bintang pedang tidak akan tinggal diam. Kita dilanda konflik dari berbagai pihak dan kehilangan kekuatan untuk berperang. Tentu saja kami akan dengan senang hati pulang dengan damai. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bahkan untuk inti kekaisaran, semua orang berteriak. Baili Jingwei mengangguk. Ya, Zuo Fan telah membuat kami paling menderita. Kami mungkin memerlukan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikannya. Orang itu lagi. Bagaimana dia bisa mendapatkan kerajaan kita, Baili Jingtian dan Raja Pedang tersentak? Baili Jingwei tersenyum pahit. Ini semua salahku, Patriark. Orang itu telah mengalahkanku sepenuhnya dalam hal strategi. Mungkin mengejutkan mengetahui bahwa dia ditunjuk sebagai komandan 4 negeri. Marsekal Agung. Baili Jingwei mulai menceritakan semua yang telah terjadi. Penonton terlalu kehabisan tenaga untuk bereaksi. Mereka tahu Zuo Fan adalah murid sekte misteri. Tapi ternyata dia juga memegang kendali atas babi hutan. Dengan 5 negeri menari mengikuti iramanya. Dia mengalahkan patriark dan mengalahkan perdana menteri. Siapakah bakat seperti dewa ini? Singkatnya, aku hanya berhasil membuat para kakek tua itu mengalah karena bajingan itu hilang. Aku khawatir kehadiranku tidak akan mempengaruhi mereka dan aku hanya akan menderita jika pergi ke sana. Orang itu adalah lawan terhebat sepanjang hidupku. Ketakutan masih melekat di matanya. Baili Yuyun sangat sedih. Yang lain menghela nafas. Dan Baili Yuyun berkata, Perdana Menteri, Anda dapat bersantai sekarang. Dia bukan lagi ancaman bagimu. Baili Jingwei memulai. Mayatnya dimakan oleh iblis laut. Siapa yang peduli betapa hebatnya dia dalam hidup? Hahaha. Baili Yuyun menceritakan kejadian kali ini dari sisi mereka. Baili Jingwei mendengarkan dengan tatapan bodoh. Matanya kemudian tertuju pada tangan Baili Jingtian yang hilang dan berseru. Terkutuklah. Apakah orang ini kutukan kita? Seluruh Baili, dari muda hingga tua, dari halus hingga bela diri, dihantam. Tapi pada akhirnya dia dikalahkan oleh iblis laut misterius. Lalu bagaimana kita membalas dendam? Satu-satunya lawan yang kami akui telah hilang seperti itu. Siapa yang harus kita lawan sekarang? Pergi melampiaskannya pada Ling Yuntian dan orang-orang bodoh itu. Apakah mereka layak untuk diganggu? Baili Yutian mengerutkan kening. Wajahnya berubah menjadi marah. Matanya merah.
Darah muncrat tinggi dan matanya menjadi hitam. Pingsan. Namun dia masih memiliki pikiran untuk bergumam. Zuo Fan, hidupmu adalah milikku. Bersambung.